Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas tentang corporate media, tentang salah satu NGO terbesar di Indonesia, yaitu Dompet Duafa. Karena kebetulan saya pernah ada di corporate sekretarinya Dompet Duafa, jadi saya cukup sedikit banyak bisa menganalisa tentang corporate media yang mereka lakukan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Dompet Duafa adalah salah satu NGO yang berusia cukup tua, kurang lebih sekitar 30 tahun, dan dia cukup besar karena memang menjangkau hampir seluruh Indonesia, bahkan ada di beberapa cabangnya di luar negeri. Dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mereka menggunakan media corporate ya, yang mereka gunakan untuk meningkatkan trust, meningkatkan kepercayaan, dan juga menyampaikan gagasan, value, dan programnya, serta mengajak publik terlibat dalam aktivitas sosial kemanusiaan yang mereka lakukan. Dan tentu juga mereka gunakan corporate media mereka untuk memberikan laporan-laporan terkait dengan update ataupun misalnya pertanggungjawaban mereka kepada publik terkait dengan penggunaan dana-dana ataupun program-program yang mereka lakukan. Nah, dari pengamatan saya, Dompet Duafa aktif menggunakan berbagai corporate media mereka seperti Instagram, Facebook, website, YouTube bahkan, dan juga media-media cetaknya. Dan strategi yang mereka gunakan cenderung menggabungkan antara informasi program, storytelling tentang success story tentang penerima manfaat, dan juga CTA yang merupakan ajakan untuk berdonasi. Mereka juga sering menampilkan dokumentasi laporan ya di lapangan, baik itu merupakan pendistribusian bantuan ataupun program-program CSR, charity, ataupun program-program layanan mereka terhadap mustahik. Maka menurut saya strategi utama mereka yang mereka lakukan adalah membangun trust isu ya melalui konsistensi materi komunikasi ya yang transparan, juga memang aktual dan bahkan faktual. Dan selain itu juga mereka menggunakan pendekatan yang cukup emosional hingga akhirnya bisa membuat publik percaya terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, meskipun memang masih banyak yang perlu diperbaiki tentunya. Ya. Nah, yang selanjutnya yang saya akan analisa adalah terkait dengan salah satu media corporate yang dimiliki oleh Dompet Duafa, yaitu majalah Suara Cinta. Ini adalah salah satu tools komunikasi antara lembaga dengan stakeholdernya, baik itu donatur, pemerintah, media, ataupun yang lain-lainnya, untuk menyampaikan informasi, gagasan, visi, misi, ataupun laporan. Nah, majalah ini menjadi salah satu corong media komunikasi ya yang digunakan oleh Dompet Duafa untuk menyampaikan banyak hal ya, mulai dari program, laporan, kegiatan, cerita kemanusiaan, update donatur, atau bahkan iklan seperti itu. Nah, analisa saya terkait dengan majalah Suara Cinta ini, menurut saya memang kehadiran majalah Suara Cinta ini menunjukkan bahwa Dompet Duafa tidak hanya fokus pada pelayanan pada implementasi program, tapi juga Dompet Duafa membangun komunikasi yang cukup intim kepada stakeholdernya, karena memang ketika seseorang memiliki majalah bahkan berlangganan, ini membuat ini kesan bahwa memang publik memiliki keterbutuhan terhadap informasi yang disajikan oleh Dompet Duafa. Nah, cuman memang ada beberapa catatan. Kalau kita bicara tentang kelebihan, saya melihat kelebihannya ya pastinya karena memang media ini konsisten terbit, ini akhirnya menjadi sebuah tren baru di kalangan donatur. Kalau misalnya mereka bisa mendapatkan majalah Suara Cinta, berarti memang mereka tercatat sebagai donatur yang konsisten, istiqomah lah seperti itu. Dan
apa namanya, banyak informasi yang terupdate itu ada di dalam majalah tersebut. Selanjutnya terkait dengan kekurangan, memang masalahnya adalah hari ini ketika mereka bicara tentang majalah, mereka bicara tentang oplah, memproduksi kurang lebih sekitar 10.000 kalau nggak salah ya. Kalau lebih Dua donaturnya itu puluhan ribu. Mereka memproduksi, mencetak, dan ini kosnya besar sekali. Oleh karenanya memang perlu adanya media majalah tapi dalam format digital yang memang mereka bisa download, mereka bisa baca ulang kembali, dan dan jangkauannya tentunya pasti akan jauh lebih luas ya ketika media cetak itu dibuat dengan digital. Tentunya pastinya ketika ini memang menjadi media internal, masalahnya adalah ketika bicara majalah, informasinya memang pasti banyakkan pembahasan masalah internal ya, informasi tentang kebijakan, program, ataupun update donasi dan lain-lainnya. Sementara informasi-informasi umum sebagaimana halnya majalah, sebagaimana kita tahu kalau majalah pasti dia tebel, dia banyak informasi, dan bahkan informasinya bahkan beragam. Nah, ini memang tidak dimiliki oleh majalah Suara Cinta ini, karena memang ini benar-benar pure majalah internal. Ya, yang ketiga, evaluasi singkat terhadap corporate media yang pernah saya gunakan atau konsumsi secara pribadi. Apa yang menurut saya perlu diperbaiki agar tetap lebih efektif ya. Ketika bicara tentang corporate media yang pernah saya gunakan, hari ini saya bicara tentang sosial media ya. Sosial media memang kita bicara tentang kecepatan informasi dan juga kecepatan jangkauan yang cukup luas. Permasalahannya adalah ketika kita bicara tentang sosial media, kita bicara tentang bagaimana kita harus memanage informasi dengan secepat-cepatnya, karena memang kecepatan informasi di sosial media lebih cepat dibandingkan dengan media cetak yang mungkin dia butuh waktu 1 hari atau 2 hari. Surat kabar ataupun leaflet ataupun brosur buletin, mereka butuh waktu misal 1-2 hari untuk bisa terbit. Makanya kecepatannya nggak begitu kuat, nggak begitu cepat dibandingkan dengan sosial media. Permasalahannya adalah hari ini sosial media itu tidak bisa dikelola oleh orang-orang yang memang nggak bisa mengikuti perkembangan tren ataupun perkembangan zaman, dan juga mereka terbatas dalam mengakses informasi terkait dengan kondisi kekinian. Apalagi ketika bicara tentang corporate media, pastinya ketika kita menggunakan sosial media, kita akan mendapati kecepatan informasi two way, jadi 2 arah ya. Ada yang nge-DM, ada yang inbox, ada yang komen, dan itu benar-benar bisa sangat mempengaruhi informasi, kebijakan, atau misalnya strategi yang mesti kedepannya harus digunakan oleh sebuah corporate. Anggap saja ketika memang kita berhadapan dengan program yang memang kita harus informasikan ke publik. Kalau misalnya kita posting di sosial media, lalu publik merespon tuh, ada yang ngasih like, ada yang komentar dengan nada miring dan lain-lainnya, itu akan sangat mempengaruhi. Oleh karenanya memang kita perlu adanya tim khusus dalam mengelola sosial media ini, dan memang orang-orangnya memang ya pastinya harus memiliki kapasitas dalam merespon, menjadi admin, merespon ataupun membuat konten-konten yang memang akhirnya bisa informatif dan tidak bermasalah di kemudian hari. Dan ini yang saya pikir, karena memang saya juga pengguna sosial media, maka kita harus benar-benar update terus gitu ya, terkait dengan algoritma, terkait dengan tren, terkait dengan perubahan zaman, terkait dengan kekinian. Ya nggak apa-apa lah dibilang FOMO, tapi yang penting kita memang benar-benar harus bisa aktual sekali ketika kita menggunakan corporate media, sosial media hari ini. Karena kalau enggak, nanti kita akan jadi media yang benar-benar jadul gitu ya.
orang udah bicara tren apa, kita baru bahas tren apa. Karena kan memang ketika kita bicara sosial media, ada konten-konten yang harus kita produksi sesuai dengan perkembangan zaman. Akhirnya komunikasi bisa jauh lebih efektif dan efisien, karena memang ketika FYP viral ini akan, jangan, nggak usah pakai ngiklan lagi lah, karena jauh lebih murah pastinya. Terima kasih Pak.